Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan adanya ilmu pengetahuan ini, hati kalian semua dapat tercerahkan. Kalau mau agar ilmunya cepat merasuk ke dalam tubuhnya, dengarkanlah berulang-ulang kali sambil menghayati dan meresapi ilmu yang sedang dipelajari. Waktu yang baik untuk perenungan ilmu rohani atau ilmu hakikat dan ma'rifat itu adalah di tengah malam atau di sepertiga malam. Dan kalau di pagi hari atau di siang harinya, kita cukup memutarnya kembali atau mempelajarinya kembali. Karena kalau semakin sering kita mendengarkannya, maka kefahaman kita akan datang perlahan-lahan tetapi pasti. Dan bila kita sering mendengarkannya, maka daya ingat kita akan kuat dan mudahlah kita untuk menghafalnya. Selain daripada itu, kita sudah melatih telinga kita, pendengaran kita, untuk selalu mendengarkan ilmu tentang Allah. Lama-kelamaan hati dan pikiran kita akan ikut mendukung perbuatan kita dan akan melahirkan pikiran yang positif. Iman kita pun akan bertambah kokoh dan kuat, atau keyakinan kita akan semakin bertambah teguh di setiap waktu. Lahirlah kesadaran di dalam diri kita bahwa mempelajari ilmu tentang ketuhanan itu sangatlah indah, sangatlah mudah, dan membuat hati kita merasa tenang dan damai. Karena yang kita bahas adalah ilmu tentang Tuhan, bukan yang lain. Secara tidak langsung kita sudah mengingatnya. Dan lalu timbullah rasa kedekatan dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dan isinya. Tandanya ilmu itu masuk ke dalam diri kita adalah kita tidak pernah merasa bosan untuk terus belajar. Kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita ketahui. Karena kita sadar, semakin banyak yang kita ketahui, maka akan semakin bertambah luas ilmu pengetahuan kita. Dan semakin banyak yang kita ketahui, maka akan semakin banyak pula yang belum kita ketahui. Semakin kita mempelajarinya, semakin haus dan terasa terus ingin menambah ilmu pengetahuannya, ingin terus menggalinya, ingin terus mengkajinya, dan akan terasa rindu bila sehari tidak mempelajarinya. Tiada lagi kata bosan, tiada lagi kata sudah cukup, tiada lagi rasa sudah merasa tahu hal ini dan hal itu. Bahkan kita akan kian merasa bodoh apabila kita sudah merasa banyak mengetahui tentang ilmu ketuhanan atau ilmu hakikat dan ma'rifat. Apabila kita merasa sudah cukup pintar, sudah cukup pandai, sudah cukup mengetahui, dan merasa ilmu pengetahuan sudah cukup tinggi, sudah cukup luas, sudah cukup dalam, dan merasa sudah menemukan apa yang kita cari, maka itulah kebodohan yang sebenarnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dengan firman-Nya yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku,
Sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Ayat ini sudah memberitahukan kepada kita untuk tetap terus belajar tanpa ada sedikit pun merasa sudah cukup mengetahui, sudah cukup pintar, sudah cukup tinggi ilmunya, sudah mencapai finish mata pelajarannya, dan lain-lain. Karena air bila kita terus menggalinya, maka akan semakin jernih air yang kita dapatkan. Selain daripada itu, ayat ini sudah memperingati diri kita untuk tetap terus mempelajari sebuah keilmuan. Jangan pernah berhenti belajar sampai Allah bilang cukup pada umurmu. Jika benar sudah cukup tinggi ilmumu, cobalah ambil satu biji telur ayam dan letakkan di depanmu. Lalu setelah itu, cobalah berpikir bagaimana telur ayam yang terdiri dari air berwarna kuning dan air yang berwarna putih atau bening itu bisa berubah menjadi seekor anak ayam yang ada bulunya, ada sayapnya, ada paruhnya, ada kukunya, dan lain-lainnya. Kemanakah perginya kedua air tersebut? Kemana hilangnya kedua air tersebut? Hanya dari air dia bisa menjadi dan berubah menjadi seekor anak ayam. Atau cobalah ambil sebutir padi dan perhatikan, kenapa sebutir padi itu bisa menghasilkan beribu-ribu butir padi yang lainnya? Apakah kita bisa membuat atau menciptakan satu butir biji padi yang sama seperti apa yang telah Allah ciptakan? Cobalah membuat satu butir saja biji padi, lalu setelah itu kita tanam. Apakah dia akan bisa hidup atau tumbuh, atau bisa menghasilkan beberapa butiran padi yang lainnya? Sungguh manusia tidak akan bisa melakukannya, sekalipun dengan teknologi super canggih sekalipun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan maha besar Allah sesungguhnya hanya Dialah sebaik-baik pencipta. Maka dari itu, mulai sekarang ini, kita kuatkan hati dan pikiran kita, kuatkan iman kita, kuatkan langkah kita untuk terus mempelajari ilmu ketuhanan. Karena dengan kita terus mempelajari ilmu tentang ketuhanan, maka akan lahirlah rasa ridho, rasa syukur, rasa tawakal, rasa sabar, dan menerima semua apapun yang sudah Allah tetapkan atas diri kita. Lama-kelamaan kita akan diberikan cahaya ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat mengenalnya dengan nyata dan terang. Karena tiada satupun ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk bisa sampai kepadanya, dan bahkan seorang nabi sekalipun tidak akan bisa, kecuali Allah sendiri yang datang memperkenalkan dirinya kepada kita. Sebagaimana bunyi firman-Nya di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 56.
Ayat ini sudah secara nyata dan terang memberitahukan bahwa kita bisa sampai kepadanya bukan karena melalui ilmu kita, bukan karena amalan kita, bukan karena doa kita dan ibadah kita, dan bukan pula karena usaha kita, melainkan semata-mata karena rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa karunia-Nya, kita semua tidak akan bisa mengetahui dan melakukan amal ibadah dengan benar dan ikhlas kepadanya. Tanpa hidayah-Nya, kita juga tidak akan tahu bagaimanakah caranya beramal supaya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayahnya kita juga tidak akan tahu bagaimanakah caranya beramal supaya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Pertanyaan: amal yang seperti apakah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawab: tiada amal yang paling diharapkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain amal yang lenyap dari pandanganmu, walaupun sekecil apapun bentuk amal itu. Yang artinya, kau memandang bahwa yang membuatmu untuk bisa beramal itu adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena dari karunia-Nya, niscaya amal itu tak akan muncul darimu. Pertanyaan: lalu bagaimanakah cara mengamalkannya? Jawab: cara untuk mengamalkannya adalah harus mempelajari ilmu ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak melihat kepada keikhlasan itu sendiri, karena mereka tidak bersandar kepada amal kebaikan yang mereka lakukan. Apa juga kebaikan yang keluar daripada mereka diserahkan kembali kepada Allah yang telah mengkaruniakan kebaikan tersebut. Orang yang arif itu tidak perlu menentukan perbuatannya ikhlas atau tidak ikhlas. Melihat keikhlasan pada perbuatan sama dengan melihat diri sendiri yang ikhlas. Apabila seseorang merasakan dirinya sudah ikhlas, padanya masih tersembunyi keegoan diri yang membawa kepada riya, ujub, merasakan diri sendiri sudah baik dan sama'ah. Apabila tangan kanan berbuat ikhlas dalam keadaan tangan kiri tidak menyadari perbuatan, itulah baru tangan kanan itu benar-benar ikhlas. Bila dipertegaskan lagi, maka kita akan tahu bahwa orang yang ikhlas adalah orang yang berbuat kebaikan dengan melupakan kebaikan itu sendiri. Ingatlah kepada kisah sang Ajajil. Ilmu pengetahuannya sangatlah tinggi, ibadahnya kepada Allah sangatlah hebat, sehingga dia diangkat menjadi pemimpin para malaikat dan bahkan menjadi gurunya para malaikat. Tetapi karena sedikit saja kesombongannya lahir dalam dirinya, maka dia langsung dikutuk atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini, apabila dimasukkan ke dalam diri kita, maka akan memperingatkan kepada kita bahwa setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun ketaatan kita,
sebanyak apapun amal ibadah kita, itu semua tidak akan menjamin untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak juga menjamin untuk dijadikan pembebasan kita dari panasnya api neraka. Tidak juga menjamin untuk bisa mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lalu maupun di masa yang akan datang, kecuali Allah memberikan rahmatnya atas kita. Ketahuilah olehmu, tidak ada dosa kecil apabila dihadapkan pada keadilan Allah, dan tidak ada dosa besar apabila dihadapkan pada karunia-Nya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, jangan pernah bosan untuk terus menuntut ilmu dan terus belajar dan belajar ilmu. Lihatlah sang ajajil atau iblis saja yang sudah menjadi gurunya para malaikat, atau sang ahli ibadah bisa jatuh, apalagi kita yang bukan siapa-siapa ini. Moyang kita Nabi Adam alaihissalam saja dan Siti Hawa mampu dirayu dan digoda oleh iblis, apalagi kita yang bisa dikatakan sebagai kulitnya manusia. Bukankah Nabi Adam dan Siti Hawa, mereka bahkan bisa berbicara langsung dengan Tuhannya tanpa perantara, juga bisa berbicara dengan para malaikat, dan juga bisa berbicara dengan iblis itu sendiri. Pertanyaannya adalah, lalu kenapa mereka masih bisa digoda oleh iblis dan bahkan menuruti apa kata iblis? Jawabannya adalah karena saking hebatnya sang iblis, saking pintarnya sang iblis, sehingga bisa membuat Nabi Adam dan Siti Hawa lupa akan larangan Allah untuk tidak memakan buah khuldi. Kepintaran iblis mengalahkan rasa takutnya Nabi Adam dan Siti Hawa akan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena hebat dan tingginya ilmu sang iblis. Hikmah dari kisah ini apabila dimasukkan ke dalam diri kita adalah, janganlah pernah kita merasa sombong, janganlah pernah merasa pintar dan pandai, jangan pernah merasa cukup mengetahui ilmu tentang ini dan itu, janganlah pernah merasa alim, merasa hebat, merasa suci dan lain-lain. Nabi Adam dan moyang Siti Hawa pun mampu digoda, apalagi kita yang bukan siapa-siapa ini. Renungkanlah ini. Ketahuilah dan janganlah pernah merasa bangga dengan pujian, karena hakikatnya bila kita senang dipuji, artinya di dalam diri masih tersimpan sifat tercela, dan kita sombong, tidak mengakui bodohnya si wujud, karena yang patut untuk dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katakanlah, biarlah aku rendah di mata manusia asalkan aku tinggi di mata Allah. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, marilah kita sama-sama merendah diri dan jangan pernah merasa cukup dengan apa-apa yang sudah kita ketahui. Teruslah belajar dan menuntut ilmu tanpa ada rasa bosan, dan niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan semua usahamu dan memberikan petunjuk kepada dirimu untuk bisa sampai di sisinya, dan bahkan Dia akan datang memperkenalkan dirinya kepadamu, walaupun sebelumnya kita tidak mengharapkan banyak untuk bisa bertemu dengannya.
Percayalah, bila kita bersungguh-sungguh ingin berjumpa dengannya, ingin dekat dengannya dan mengenalnya, maka Allah akan memudahkan jalan kita dan akan memberikan petunjuk untuk kita agar bisa sampai kepadanya dengan selamat. Sebagaimana bunyi firman-Nya di dalam Al-Quran yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Maka dari itu sering-seringlah membaca doa, Ya Allah ya Fattahu, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Semoga dengan adanya nasihat ini menjadikan kalian semua untuk tetap terus semangat belajar dan menuntut ilmu, dan menambah keyakinan kalian untuk terus menuntut ilmu tanpa sedikit pun terlintas rasa kebosanan dalam dirimu, karena ini semua demi kebaikan diri kalian sendiri. Ingatlah, jangan pernah berhenti sampai Allah berkata cukup pada umurmu.